underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menteri Agama belum lama ini menyampaikan bahwa libur lebaran untuk anak sekolah dimajukan mulai tanggal 21 Maret. Sehingga total libur menjadi 20 hari. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kalau dikatakan bahwa negara kita itu paling seneng libur ya, kalau liburnya banyak tuh seneng, itu ya wajar. Ya, karena ini sekarang kan dari Kementerian Agama ya, itu mengeluarkan maklumat, walaupun alasannya itu sebetulnya ya sekedar dianggap alasan juga oke lah ya, tapi sebetulnya dikatakan ini bukan alasan juga sebetulnya nggak apa-apa ya. Alasannya itu agar supaya macetnya itu tidak berkepanjangan, maka anak sekolah itu liburnya dimajukan. Jadi agar supaya kalau libur itu dimajukan, berarti kalau orang yang pada mau mudik kan bisa lebih cepat. Jadi mengurangi kemacetan mudik ya, terutama dari Jakarta yang mau ke daerah-daerah itu. Ya, tahun yang lalu kan macetnya juga banyak ya, lama sekali, panjang sekali gitu. Nah, ini dengan mengingat supaya tidak macet, maka yang dikorbankan kan masih ada kan. Yang dikorbankan adalah jam belajar atau waktu belajarnya anak-anak. Ya, jadi sekarang karena liburnya dimajukan, itu kemungkinan konteksnya kan bukan masuknya lebih maju kan, bukan. Ya, karena ditambah itu jadi liburnya menjadi tambah. Ini kan sebetulnya istilahnya bukan dimajukan tapi ditambah kan. Betul. Nah, ini loh permainan kata-kata supaya bagus kan seperti itu ya. Oh, dimajukan. Oh, ya udahlah kalau dimajukan nggak apa-apa. Tapi ternyata kenyataannya kan ditambah. Betul. Ya, jadi 20 hari. Ya, kemarin pembukaan Ramadan macam-macam itu sudah ada liburnya juga kan. Jam sekolahnya juga dikurangi kan. Yang SD kurangi berapa menit, SMP berapa menit setiap jam pelajarannya itu. Jadi kalau maju 4 hari berarti otomatis kan pelajarannya berkurang 4 hari. Betul. Ya, ini repot. Jadi apa yang dipikirkan kok selalu bagaimana liburnya dapat lebih tambahan dengan alasan yang masuk akal. Ya, sedangkan banyak orang-orang yang memang berkeinginan maju itu malah sedih. Kalau sekolahnya libur-libur terus tuh sedih. Ya, bagaimana kita bisa mengejar ketinggalan terhadap negara-negara yang lain. Jadi ini juga kita juga heran ya, kenapa kok selalu terjadi seperti ini ya. Jadi jangan-jangan nanti dianggap bahwa pelajaran sekolah itu nggak penting. Yang penting harmonisasi dengan keluarga. Libur itu kan kumpul keluarga. Ya, orang-orang yang jauh datang untuk bersama-sama menikmati hidangan macam-macam, itu kok sepertinya ini yang diutamakan terus. Sekolah ya udahlah, sekolah itu buka atau tidak buka, gurunya kan tetap bayaran. Ya, ya, jadi gurunya juga seneng. Ya, oh ya libur, wah setuju, kadang nggak usah kerja, nggak usah ngajar, bayarannya tetap kan. Nah, yang berat kan kalau ini menjadi patokan untuk karyawan-karyawan di perusahaan swasta. Ya, perusahaan swasta tuh nanti karyawannya bisa ikut-ikut. Oh lah, itu gimana? Menurut pemerintah aja sekolahan anak-anak itu liburnya ditambah kok. Ya, masa kita nggak ditambah? Itu jadi orientasinya kerja itu bukan lagi menjadi orientasi untuk berprestasi atau meningkatkan productivity, tetapi malah bagaimana supaya liburnya ditambah. Nah, ini kan jadi kacau. Betul. Ya, kita mau kemana? Yang dipikirkan kok cuma libur-libur ya. Kalau kita lihat kalender yang beredar itu, liburnya itu sudah ditentukan. Indonesia tuh cukup lumayan banyak loh. 1 tahun tuh liburnya hampir 60 hari. Wah, itu kan sudah nomor 1 di dunia kan, hari libur secara resmi. Ya, belum yang nggak resmi. Ambil cuti ditambahin 1-2 hari lagi. Misalnya seperti itu gimana? Ya, jadi ini terus terang susah ya. Kita tidak mengerti kenapa kok selalu ini terjadi. Ya, dianggap kalau bulan suci Ramadan ini maka pelajaran sekolahan itu boleh dikurangi
Dan bila perlu liburnya sekolah itu ditambah. Ya. Nah, ini yang menjadi repot. Harusnya kedepannya bagaimana Om Bob? Ya harusnya itu libur jangan ditambah. Kalau jalan macet, ya itu jalan keluarnya bukan menambah libur. Jalan keluarnya adalah menghimbau. Ya kalau bisa pulang tuh jangan setiap tahun. Ya. Apalagi ekonomi sekarang lagi susah. Pulang setiap tahun tuh duitnya kan nggak sedikit. Kenapa nggak ditabung? Pulangnya bagaimana kalau mudik ya? Bagaimana kalau 2 tahun sekali? Itu kan bisa ngumpulin duit. Tapi kan ini tradisi yang sudah mendarah daging Om Bob, bahwa Lebaran harus pulang. Iya memang. Tapi kan juga jangan cuman emosi doang. Kalau nggak pulang terus bagaimana? Apa terus jadi sakit berat? Atau malah rindu tropi kangennya terlalu berat. Sekarang kita lihat loh ya. TKI kita, pahlawan tanpa tanda jasa, tenaga kerja wanita kita yang di luar negeri, juga yang laki ya jadi TKI ya, yang kerja di luar negeri. Coba ditanyain, kamu kontraknya berapa lama? Ada yang 2 tahun tapi tidak pernah pulang. Ada yang 5 tahun tidak pulang. Jadi kalau kena penyakit kangen tadi itu ya telepon-teleponan. Sekarang kan video call bisa. Ya pulsa di luar negeri juga murah. Ya jadi bisa video call, bisa macam-macam. Jadi mereka kenapa bisa? 5 tahun baru pulang. Tapi sudah bawa duit. Ya kan duitnya dari mana? Ya tadi itu loh nggak pulang setiap tahun itu kan duit. Jadi sebetulnya yang di Jakarta itu juga begitu. Jangan selalu tiap tahun pulang. Bagaimana kalau mulai berani merubah tradisi ini 2 tahun sekali. Atau kalau misalnya orang kerja di dalam satu perusahaan, karyawannya itu ada 10. Bagaimana kalau yang 5 itu pulang kampung, yang 5 itu tidak. Nanti tahun depan yang 5 lagi yang lain itu pulang kampung, yang 5 tidak. Jadi kalau ini bisa dilakukan seperti itu, kita bisa bayangkan kok negara kita tuh tidak perlu menunggu tahun 45 ya sudah bisa mencapai Indonesia emas. Ya, tapi kalau selama mentalnya yang diinginkan cuman kumpul-kumpul, mangan mangan asal kumpul, ya terus harus setahun sekali harus pulang, walaupun macetnya seperti itu rela berhari-hari di jalan. Ya ini ya kalau seperti itu terus ya, yang kuat adalah kesetiakawanan saja, tapi produktivitasnya itu nggak ada. Nah ini yang kan nggak boleh, kan harus seimbang kan. Jadi coba sekarang mulai dipikirkan, pemuka-pemuka agama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, mulailah memberi satu masukan-masukan ya, bahwa orang itu Lebaran pulang itu bagus. Tapi kan ya boleh tidak selalu harus setiap tahun misalnya seperti itu. Ya sehingga ada banyak sumber-sumber keuangan yang bisa dihemat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.